Ke informasi lain pemirsa, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak akan melaporkan unggahan menu makan bergizi gratis ke polisi selama unggahan tersebut sesuai fakta. BGN juga tidak melarang warga mengunggah menu MBG yang tidak layak ke internet. Pernyataan ini ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang justru menyebutkan unggahan ke media sosial dapat membantu BGN dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. BGN sendiri akan segera menindak SPPG yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. Saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional sudah mencapai 24.000 lebih unit dari target 30 ribuan unit. Sementara pengawas SPPG di BGN baru mencapai angka 70 orang. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya, ya. Nah, tapi banyak juga yang kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Ya, kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor? Mana? Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan, kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi, ya kan? Itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain, ya kan? Tanggul Sungai Plumbon, Semarang jebol sepanjang 30 meter. Akibatnya air bercampur lumpur menerjang permukiman dan masjid yang berada di samping tanggul. Diguyur hujan deras, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon jebol karena tak kuat menahan derasnya arus. Jebolnya tanggul sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyebabkan banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan aliran sungai. Untuk meringankan beban masyarakat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur di rumah warga serta pondok pesantren. Baru berapa menit langsung mendengar lupa suara pun udah ini mau nutup pintu pun tidak mampu dan air masuk sampai dalam rumah segini. Ini motor ini semua tenggelam semua itu. Selain penanganan darurat, Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait juga akan membersihkan alur sungai dari tanaman keras yang berpotensi merusak konstruksi tanggul dan normalisasi sungai pada awal tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana Ayus melaporkan. Diterjang angin kencang, sejumlah tiang listrik ambruk tertimpa pohon besar yang tumbang. Beberapa rumah warga dan kendaraan ikut rusak tertimpa pohon. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kencangnya angin membuat warga panik dan mengamankan sejumlah barang. Sejumlah tiang listrik ambruk melintang di tengah jalan akibat tertimpa pohon tumbang. Sejumlah kendaraan juga rusak tertimpa pohon. Beberapa lapak warung dan atap rumah warga rusak terbawa kencangnya angin. Satu zaman lah. Gede ya? Gede, anginnya benar-benar gede. Sama yang kemarin lebih gede ini. Tadi kan warung-warung lapar itu udah kenal sama tanaman itu. Sempat pada panik ya Pak ya tadi? Ya semuanya rata-rata angin jelas panik. Hingga kini BPBD masih mendata kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah di Banyumas. Sementara sejumlah warga dan tim SAR berupaya memperbaiki kerusakan bangunan. Warga pun diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya.
Seorang remaja berusia 18 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todok Puli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas, saat dipegang korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grace Telina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya, mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Viral diduga geng motor mengejar seorang remaja jelang sahur, kemudian menendang hingga tersungkur di kios bensin di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Terekam kamera pengawas di Jalan Raya Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, sekelompok remaja menggunakan motor tiba-tiba menendang pengguna motor lainnya yang berada di sampingnya. Korban melaju dari arah Jember menuju Bondowoso. Akibat tendangan itu, korban menabrak kios bensin sebelah kiri jalan, kemudian terpental dan tewas seketika. Sedangkan kelompok pemotor itu pun kabur meninggalkan korbannya. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah rumah sakit daerah Subandi, Jember. Habis nubruk sana, ke sini nubruk tiang. Di sini sepedanya, orangnya di sini. Jadi ini sisi orangnya. Terus nabrak apa, Pak? Nabrak kios bensin, berdak utama bensin. Oh, ini, Pak, ya? Iya, ini. Habis ini ke sana, Pak. Kasus ini pun kini langsung ditangani jajaran kepolisian Resort Jember dengan mencari keberadaan pelakunya.